Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga puasa kita lancar ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai penyakit dan teknologi pada sistem reproduksi manusia. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan penyakit atau kelainan yang dapat menyerang sistem reproduksi pada manusia, dan siswa mampu menjelaskan metode atau teknologi pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Reproduksi bisa menyerang pria dan wanita. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi, peradangan, kelainan genetik, gangguan hormon, bahkan kanker. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi ini berpeluang tinggi untuk menyebabkan masalah kesuburan. Seperti sistem lainnya di dalam tubuh, sistem reproduksi juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. Karena struktur dan fungsinya berbeda, penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita juga akan berbeda. Apabila kita berbicara tentang penyakit pada sistem reproduksi, maka tak terlepas dengan istilah penyakit menular seksual atau PMS. Istilah mengenai penyakit menular seksual atau PMS umumnya dipakai untuk sekelompok penyakit yang dapat disebarkan melalui hubungan kelamin. Kelompok penyakit tersebut secara umum meliputi penyakit venereal seperti gonorea, sifilis, herpes, dan beberapa penyakit lainnya yang dapat ditularkan secara seksual. Kejadian-kejadian penyakit menular seksual di dunia ini ternyata terus bertambah saja, walaupun diagnosis dan pengobatan penyakit juga ada kemajuan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain kemajuan dalam birth control atau pengendalian kelahiran, sehingga orang tidak khawatir hamil, sarana hubungan internasional yang lebih maju dan cepat, kemerosotan moral, cara hubungan seksual yang makin beragam, ketidaktahuan tentang penyakit-penyakit kelamin, dan munculnya bakteri-bakteri yang telah resisten atau tahan terhadap antibiotik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri berbentuk spiral yang disebut dengan Treponema pallidum. Penyakit ini dapat menyerang berbagai organ dalam tubuh, dapat ditularkan melalui hubungan seksual, melalui luka-luka mikroskopis, transfusi darah segar, dan dari ibu ke fetus atau janin melalui plasenta. Luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahap ini, infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Gejala sifilis atau biasa kita kenal dengan raja singa digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Tiap jenis sifilis memiliki gejala yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, sifilis primer. Sifilis jenis ini ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk. Yang kedua, sifilis sekunder. Sifilis jenis ini ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Selanjutnya, sifilis laten. Sifilis ini tidak menimbulkan gejala, namun bakteri ada di dalam tubuh penderita. Dan terakhir, sifilis tersier. Sifilis ini dapat menyebabkan kerusakan organ lainnya seperti otak, saraf, atau jantung. Bagaimana mengobati penyakit sifilis ini? Penyakit ini dapat diobati menggunakan antibiotik, terutama golongan penisilin. Antibiotik telah berjasa mengurangi banyak kasus sifilis, terutama sifilis tersier. Untuk mengetahui apakah seseorang terkena penyakit sifilis atau tidak, dapat dilakukan menggunakan tes darah, antara lain
VDRL atau Venereal Disease Research Laboratory dengan menentukan adanya antibodi terhadap sifilis. Yang kedua adalah gonorea. Gonorea ialah suatu penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra, serviks, rektum, farinks, dan mata. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea, suatu Diplococcus gram negatif. Masa inkubasi dari bakteri ini adalah 2 hingga 14 hari. Gejalanya berupa sakit apabila buang air kecil dan keluar nanah berwarna kuning hijau dari uretra. Pada wanita sering tidak tampak gejala-gejala atau dapat pula bergejala sakit kencing dan keputihan berwarna kuning hijau. Peradangan dan penyumbatan pada tuba falopi oleh gonorea sering menyebabkan wanita menjadi infertil atau tidak subur. Sewaktu persalinan, bakteri ini dapat ditularkan kepada mata bayi yang baru lahir dan dapat menimbulkan kebutaan. Bagaimana cara mengobati penyakit gonorea? Pemberian 1% perak nitrit atau cairan antibiotik kepada mata dapat mencegah timbulnya radang mata pada bayi. Pengobatan menggunakan antibiotik juga disarankan. Herpes simplex genitalis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina yang biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Bagaimana gejalanya? Gejalanya berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian, pada area itu timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya lepuh menjadi keruh dan pecah, timbul luka yang sering disertai pembesaran kelenjar limpa regional. Luka dapat sembuh dalam 10 hari apabila tidak terjadi infeksi lainnya. Penyakit herpes akan sering kambuh setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Penyakit ini dapat pula ditularkan dari ibu hamil kepada janinnya. Pengobatan penyakit ini bisa menggunakan acyclovir yang dapat mencegah replikasi ADN virus, mengurangi gejala-gejala penyakit, tetapi tidak memberantas virus tersebut. Selanjutnya, vulvovaginitis. Penyakit ini merupakan suatu peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan. Flor albus, yaitu keluarnya cairan putih kehijauan dari vagina. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, misalnya Gardnerella vaginalis, bakteri Neisseria gonorrhea, Chlamydia sp, dan sebagainya. Penyakit ini dapat pula disebabkan oleh protozoa, misalnya Trichomonas vaginalis, atau oleh jamur Candida albicans, virus herpes, dan Candyloma acuminata. Bisa diperhatikan perbedaan antara vagina yang sehat atau normal dengan vagina yang mengalami kelainan atau penyakit. Selanjutnya, prostatitis, yaitu peradangan pada prostat yang disertai dengan peradangan pada uretra. Gejala berupa pembengkakan yang dapat menghambat uretra sehingga timbul rasa nyeri dan sulit buang air kecil. Penyumbatan uretra yang kronis dapat menimbulkan pembendungan, infeksi, dan kerusakan pada kandung kemih serta ginjal. Nah, di sini terdapat perbedaan yang jelas antara prostat yang normal atau prostat yang sehat dengan prostat yang mengalami peradangan atau inflamasi, disebut dengan prostatitis. Selanjutnya, kanker prostat. Kanker prostat adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker prostat berusia di atas 65 tahun atau pada usia lanjut. Kanker ini tidak bersifat agresif dan berkembang secara perlahan. Penyebab kanker prostat adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel di kelenjar prostat. Namun, penyebab mutasi ini belum diketahui secara pasti. Kanker prostat tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal.
Namun, ketika kanker makin membesar atau kelenjar prostat mengalami peradangan, penderita akan merasakan gejala berupa gangguan buang air kecil. Selanjutnya, infertilitas atau disebut juga dengan ketidakmampuan menghasilkan keturunan atau kemandulan. Suatu pasangan disebut infertil atau mandul apabila setelah 1 tahun menikah tanpa kontrasepsi tidak mendapatkan keturunan. Infertilitas dapat disebabkan oleh faktor di pihak pria, pihak wanita maupun keduanya, baik pria maupun wanita. Pada pria, infertilitas diartikan sebagai ketidakmampuan membuahi ovum atau sel telur. Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan spermatogenesis. Testis terpapar oleh sinar radioaktif, terkena racun, infeksi, gangguan hormon, tersumbatnya saluran sperma. Gangguan pada deposit sperma di vagina, misalnya pada pria yang mengalami impotensi. Sedangkan pada wanita, infertilitas disebabkan oleh gangguan pembentukan ovum karena kerusakan pada ovarium yang disebabkan oleh infeksi toksin, sinar radioaktif, penyumbatan tuba falopi, gangguan pada rahim, dan serviks. Selain gangguan-gangguan tersebut, bisa juga disebabkan oleh gangguan-gangguan sistemik, misalnya gangguan hormon, diabetes mellitus, dan sebagainya. Selanjutnya, impotensi. Impotensi merupakan ketidakmampuan ereksi ataupun mempertahankan ereksi penis pada hubungan kelamin yang normal. Impoten dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain gangguan produksi hormon testosteron, kelainan psikis atau psikologis, diabetes mellitus, kecanduan alkohol, kecanduan obat-obatan, misalnya obat anti tekanan darah tinggi, gangguan sistem saraf, dan sebagainya. Kemudian, dysmenorrhea atau biasa kita kenal dengan istilah senggugut. Dysmenorrhea merupakan rasa nyeri yang terjadi sewaktu menstruasi yang sering disebabkan oleh prostaglandin yang disekresikan oleh endometrium. Prostaglandin merangsang kontraksi rahim dan menimbulkan rasa nyeri pada perut, pinggang, sampai tungkai. Prostaglandin juga menimbulkan sakit kepala, rasa mual-mual, mencret-mencret, karena kontraksi otot polos pada saluran pencernaan dan pembuluh darah di bagian kepala. Efek prostaglandin secara alamiah dihambat oleh progesteron. Sebelum menstruasi, terjadi penurunan kadar progesteron sehingga muncullah efek prostaglandin. Dysmenorrhea juga dapat disebabkan oleh kelainan-kelainan seperti saluran serviks yang menyempit, tumor rahim, endometriosis atau peradangan pada endometrium, maupun adanya peradangan di daerah pelvis. Pengobatan menggunakan obat-obatan antiprostaglandin seperti aspirin, naproxen, dan lain-lain dapat dilakukan. Selanjutnya, tumor payudara. Tumor payudara dapat bersifat jinak seperti fibroadenoma. Fibroadenoma sering berupa benjolan kenyal yang dapat dihilangkan melalui tindakan operasi. Tumor dapat juga bersifat ganas disebut dengan kanker payudara. Nah, kanker jenis ini sangat banyak terdapat setelah wanita mengalami fase menopause dan jarang terjadi sebelum usia 30 tahun. Pengobatannya dapat dilakukan dengan operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Nah, biasanya terdapat 6 ciri-ciri benjolan payudara karena kanker. Yang pertama, apabila dipegang maka dia keras, kemudian biasanya tidak bisa digerakkan atau ditekan, bentuknya tidak teratur, ukurannya pun beragam, paling sering muncul di dekat ketiak atau aksilar, kemudian tidak selalu menimbulkan rasa sakit, serta berwarna kemerahan, teksturnya menyerupai kulit jeruk. Nah, ini merupakan ciri-ciri benjolan pada kanker payudara. Nah, selanjutnya kanker serviks atau kanker leher rahim. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya, kanker serviks tidak menunjukkan gejala pada tahap awal.
Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar. Dalam beberapa kasus, kanker serviks terkait dengan infeksi menular seksual, kanker serviks banyak diderita oleh wanita dan sering menimbulkan kematian apabila ditemukan setelah fase lanjut atau stadium lanjut. Kanker serviks dapat ditemukan secara dini menggunakan teknik pap smear, yaitu suatu cara pengambilan jaringan serviks dan diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan ini dapat dilakukan setiap tahun. Jenis kanker serviks banyak ditemukan pada wanita berusia 40 hingga 50 tahun dan timbulnya kanker ini diduga berhubungan dengan infeksi herpes virus tipe kedua dan human papilloma virus. Pengobatannya dapat dilakukan menggunakan operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Itu merupakan beberapa jenis penyakit atau kelainan yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari penyakit-penyakit ini ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi pada sistem reproduksi pada manusia. Pada dasarnya, proses pembuahan atau fertilisasi yang alami terjadi dalam rahim manusia melalui cara yang alami pula, melalui hubungan seksual. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud, dikarenakan adanya salah satu pasangan yang mengalami infertilitas sehingga tidak dapat mendatangkan keturunan. Teknologi reproduksi buatan adalah metode penanganan terhadap sel gamet, baik ovum maupun sperma, serta hasil konsepsi atau embrio sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan di luar cara-cara alami. Namun, tidak termasuk cloning atau duplikasi manusia. Teknik ini merupakan bagian dari pengobatan infertilitas atau ketidaksuburan. Infertilitas dikatakan sebagai kelainan atau kondisi sakit dalam masalah reproduksi. Manusia pada dasarnya memiliki hak untuk bebas dari penyakit. Apabila infertilitas merupakan manifestasi atau perwujudan dari sakit, maka semua manusia memiliki hak untuk bebas dari kondisi infertil atau dengan kata lain berhak untuk bereproduksi. Teknologi reproduksi buatan digunakan untuk mengatasi infertilitas ini, di mana apabila reproduksi secara alami tidak memungkinkan dilakukan, maka teknik reproduksi buatan dapat diterapkan. Teknologi ini memberi kesempatan kepada pasangan suami istri yang memiliki masalah dengan proses reproduksi untuk memiliki keturunan yang tetap berasal dari benih mereka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teknik bayi tabung atau IVF. Bayi tabung adalah sebuah tindakan medis di mana dokter membantu melakukan pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh wanita. Dalam istilah bahasa Inggris, bayi tabung sama artinya dengan in vitro fertilization atau IVF, yaitu proses pemindahan ovum atau sel telur dari induk telur yang bercampur dengan sperma yang selanjutnya disimpan di laboratorium. Jadi, bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi dalam suatu wadah atau cawan petri, semacam mangkuk kaca berukuran kecil, dilakukan oleh petugas medis. Mungkin karena proses pembuahan tersebut terjadi di cawan kaca, seolah-olah seperti tabung, akhirnya masyarakat mengenalnya sebagai bayi tabung. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita. Prosesnya terdiri dari pengendalian proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Awal berkembangnya teknik ini bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol
yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada suhu minus 321 derajat Fahrenheit. Pada mulanya, program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan oleh tuba falopi istrinya mengalami kerusakan secara permanen. Namun, mulai ada perkembangan di mana program ini kemudian diterapkan pada seseorang yang memiliki penyakit atau kelainan yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan. Proses pembuahan dengan metode bayi tabung antara sel sperma suami dengan sel telur istri sesungguhnya merupakan upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami ke sel telur istri. Sel sperma tersebut kemudian akan membuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami. Nah, saya akan menjelaskan tentang tahapan proses inseminasi buatan pada bayi tabung atau IVF. Dalam proses bayi tabung, proses ini berlangsung di laboratorium dan dilaksanakan oleh tenaga medis atau dokter sampai menghasilkan suatu embrio dan diterapkan ke dalam rahim wanita yang mengikuti program bayi tabung tersebut. Embrio ini juga dapat disimpan dalam bentuk beku atau frozen dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan. Bayi tabung atau IVF merupakan pilihan utama untuk memperoleh keturunan bagi wanita yang memiliki gangguan pada saluran tuba falopinya. Pada kondisi normal, sel telur atau ovum yang sudah matang akan dilepaskan oleh ovarium menuju saluran tuba falopi atau oviduct untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi sel telur tersebut. Nah, di sini ada 4 tahapan. Kita akan bahas satu persatu. Tahap pertama yaitu tahap induksi ovulasi. Pada tahap ini dilakukan stimulasi pertumbuhan sel telur sebanyak mungkin yang dilakukan dengan pemberian hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Setelah dihasilkan cukup banyak sel telur, diberikan hormon HCG atau human chorion gonadotropin untuk menstimulasi atau merangsang pelepasan sel telur yang sudah matang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari melalui pemeriksaan darah dan pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pengambilan sel telur. Pada tahap ini, sel telur yang telah matang akan diambil dari ovarium dengan menggunakan jarum yang runcing. Kemudian dipindahkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi medium pertumbuhan. Setelah dikeluarkan beberapa sel telur, kemudian sel telur tersebut akan dibuahi dengan sel sperma suaminya yang telah diproses sebelumnya dan dipilih yang terbaik kualitasnya. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu fertilisasi sel telur atau pembuahan sel telur. Pada tahap ini, sel sperma motil yang telah diperoleh dari metode swim up dimasukkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi sel telur atau ovum, kemudian disimpan di dalam inkubator. Sel telur dan sel sperma yang telah dipertemukan dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 18 hingga 20 jam kemudian. Setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, embrio dibiarkan di dalam inkubator selama 3 hingga 5 hari. Yang terakhir adalah tahap keempat, transfer embrio. Setelah embrio hasil pembuahan tersebut terbentuk, embrio tersebut ditransplantasikan atau dikembalikan ke dalam rahim melalui kateter teflon tanpa adanya pembiusan atau anestesi. Apabila dalam jangka waktu 14 hari atau 2 minggu setelah pemindahan embrio tidak terjadi menstruasi atau haid, maka dilakukan pemeriksaan air urin untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dipastikan dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG 1 minggu kemudian. Jadi sebetulnya pada proses bayi tabung ini terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang surrogate mother atau sewa rahim. Ini merupakan bagian dari teknologi yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Perhatikan gambar ini. Nah, mengapa saya mengambil gambar artis ini? Karena artis ini bernama si Kim Kardashian. Dia melahirkan anak keempat yang bernama Sam melalui teknik surrogate mother atau surrogasi. Anak keempat dari Kim Kardashian yang bernama Sam lahir melalui ibu pengganti atau sewa rahim atau istilah medisnya adalah surrogate mother. Sebelumnya, anak ketiga mereka yang bernama Chicago pun lahir lewat proses yang sama. Ramai menjadi perbincangan karena banyak public figure yang menggunakan ibu pengganti atau sewa rahim untuk melahirkan anak-anak mereka. Apa sih sebenarnya surrogate mother itu? Namanya ibu pengganti adalah mereka yang memberikan jasa untuk menyewakan rahimnya untuk mengandung anak orang lain. Embrio dari sel telur dan sel sperma orang tua penyewa ditanamkan pada rahim ibu pengganti yang nantinya akan hamil dan melahirkan anak. Biasanya ibu pengganti ini dilakukan karena pasangan memiliki kondisi medis yang bisa berbahaya pada saat kehamilan dan persalinan, bahkan membahayakan nyawanya sendiri. Seperti halnya kasus Kim yang mengalami plasenta akreta, yaitu kondisi di mana plasenta yang terlalu menempel ke dinding rahim sehingga sulit dilepas usai melahirkan dan dapat menyebabkan pendarahan pada ibu. Itulah sebabnya Kim Kardashian ini menggunakan jasa ibu pengganti untuk bisa melahirkan anaknya. Surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain atau suami istri untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya. Dan setelah melahirkan, diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim disebut dengan gestational agreement. Dengan adanya kesepakatan dan imbalan yang ada, surrogate mother bisa diartikan sebagai sewa rahim. Jadi, dapat dikatakan bahwa surrogate mother adalah perempuan lain yang menampung pembuahan suami istri dan diharapkan melahirkan anak hasil pembuahan tersebut. Surrogate mother tergolong metode atau upaya pembuahan di luar cara yang alamiah. Di Indonesia, praktik surrogate mother tidak diperbolehkan secara hukum agama dan hukum negara. Kasus surrogate mother marak pada beberapa tahun terakhir sejak ditemukannya metode pembuahan yang dikenal dengan bayi tabung. Di beberapa negara maju, praktik surrogate mother dilegalkan oleh pemerintah setempat. Salah satunya adalah negara India. Sejak tahun 2002, India menjadi negara pertama yang melegalkan surrogasi atau surrogate mother secara komersial. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, India sudah melahirkan lebih dari 3.000 bayi hasil proses surrogate mother. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua pembawa benih yang berasal dari luar India. Pada tahun 2009, India mempunyai 350.000 klinik terdaftar yang dapat melakukan pelayanan bagi proses surrogate mother. Surrogate mother yang umum di India sebagian kecil diperoleh dari Amerika Serikat. Dari jumlah itu, surrogate mother dibayar antara 700 hingga 2.500 US dollar. Kini, tren bayi tabung sudah marak dan berkembang hingga menciptakan surrogate mother. Meski tingkat keberhasilannya memang tidak terlalu besar, tetapi prosedur ini banyak diminati oleh pasangan suami istri yang ingin segera memiliki anak atau yang sudah lama menikah tetapi belum juga diberikan buah hati. Pertanyaan yang mungkin terlontar adalah, bolehkah warga Indonesia melakukan prosedur surrogate mother? Berikan jawaban dan respon terbaik kalian dan cantumkan di kolom komentar. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini.
Apabila ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, silakan berikan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.